Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan siapkan hati kita mau menerima pengurapan daripada Roh Kudus pada pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian Roh Allah yang hidup penuhiku. Biarlah kita boleh merasakan hadirat Tuhan, kita boleh merasakan jamahan Tuhan pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian ini, Roh Allah yang hidup penuhiku. Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Jemaat GPPI Sejahtera yang saya cintai, mari berkenaan dengan firman Tuhan pada hari ini. Kita sama-sama sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa dulu.
Bapa kami yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan mengucap terima kasih kalau hari ini kami bisa mengikuti ibadah berkenaan dengan memperingati hari Pentakosta. Mari Roh Kudus, kuasa Pentakosta itu kiranya itu bergema dan berlaku di dalam kehidupan kami, sehingga kami setelah mendapatkan firman-Mu, kami bisa menerima, kami bisa melakukan sebagai pelaku-pelaku firman. Terpujilah nama-Mu Bapa, berbicaralah apa yang akan Engkau hendak sampaikan buat kami semua di sini, dan juga buat seluruh jemaat GPPI Sejahtera, dan juga para mereka semua yang mengikuti ibadah ini dimanapun berada, termasuk juga di rumah. Engkau juga berkati ya Bapa, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya damai sejahtera Allah itu melingkupi daripada kita semua, dan kasih setia-Mu beserta dengan kami. Dalam nama Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi jemaat GPPI yang saya hormati, yang tentunya Tuhan dikasih oleh Tuhan, dan juga semua saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan yang mengikuti ibadah pada pagi ini. Maka kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Sebagaimana kita tahu bahwa hari ini bertepatan dengan kita memperingati hari Pentakosta. Ada yang ngomong Pentakosta, tapi kita bicara dengan kalimat Pentakosta. Memperingati hari Pentakosta. Dan kita tahu bahwa hari Pentakosta itu salah satu rangkaian di dalam cikal bakal kehidupan berjemaat. Itu sebabnya firman Tuhan pada hari ini saya kasih judul adalah kuasa Pentakosta. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan, ada di dalam Kisah Para Rasul 2, Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Kisah 2 ayat 1 sampai 4, dan kita tambah dengan 14. Ya, kita baca sama-sama. Saudara di rumah buka Alkitab saudara, kita akan sama-sama membaca. Demikian bunyi firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat yang ke-14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Bapak Ibu yang Tuhan kasih, saudara yang dikasih oleh Tuhan di saat ini sedang berada di rumah, dan juga saudara semua yang mengikuti ibadah online pada hari ini cerita setelah hari kenaikan Yesus, dan kita semua sudah tahu. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya agar dia tetap berada di Yerusalem. Dan setelah itu kita baca peristiwa ini pada hari Pentakosta. Itu turunlah Roh Kudus yang seperti lidah api, ada di atas kepalanya, dan akhirnya ada satu kegerakan, ada satu perubahan terjadi, ada satu action, kegiatan yang luar biasa setelah dia mengalami satu urapan Roh Kudus itu, yang kalau dibaca di cerita ini diceritakan dengan bermanifestasi berbahasa roh. Saya tahu kejadian ini saat ini menimbulkan menimbulkan kontroversi. Ada yang mempercayai, ada juga yang katakan bahwa itu sudah kejadian yang zaman dahulu. Tetapi saya tidak mau masuk dalam perdebatan itu. Tetapi saya hanya mengatakan berdasarkan firman Tuhan bahwa cerita ini mengatakan yang setelah peristiwa adanya hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus,
maka semua orang yang mendapatkan karunia Roh Kudus itu, dia berbahasa asing, dia berbahasa yang tidak dimengerti. Namun hasil daripada itu, dari hasil Pentakosta itu, maka kita akan melihat begitu luar biasa kegerakan terjadi di mana-mana. Ya, kita akan lihat sama-sama bahwa apapun kondisi saudara saat ini, saudara, kita masing-masing tidak tahu. Tetapi prinsip buat kita, manakala kita hari ini sedang memperingati hari Pentakosta, maka kita harus juga merasakan kuasa Pentakosta itu. Kuasa Pentakosta yang mengguncangkan kota Yerusalem waktu itu. Itu pun kita harus rasakan. Supaya kita di dalam mengikut Tuhan, nggak hanya monoton saja. Ada satu kegerakan yang besar, seperti bola salju yang mengeliling. Dan itu membawa dampak yang luar biasa bagi pekerjaan Tuhan. Hasil Pentakosta yang dulu terjadi di kota Yerusalem, kita akan lihat itu merupakan satu role model, merupakan satu kekuatan, merupakan satu contoh buat kita untuk kita bisa aplikasikan sekarang. Yang pertama, hasil yang pertama, kita akan lihat sama-sama itu di dalam ayatnya yang ke-11. Ayatnya yang ke-11. Ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Perhatikan baik-baik di sini saudara, bahwa dia menggunakan bahasa sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ini merupakan satu hasil kuasa Pentakosta yang didapatkan oleh murid-murid Yesus di loteng Yerusalem itu. Yaitu dia bisa bermanifestasi, berbahasa roh. Dan inti dari bahasa roh itu dikatakan bahwa menceritakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah pada manusia. Saudara, jemaat GPPI Sejahtera yang dikasih oleh Tuhan, dan saudara yang mengikuti ibadah online dimanapun saudara berada, mari, ini merupakan satu hasil yang luar biasa, di mana kuasa Pentakosta itu menghasilkan satu ucapan syukur kepada Tuhan, di mana memuliakan, menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah, perbuatan-perbuatan besar yang Allah lakukan buat manusia. Tentunya kita semua sebagai murid-murid Tuhan ingin menyaksikan cinta Tuhan, ingin kita berikan bagaimana kebesaran Tuhan kepada seluruh teman-teman kita, lingkungan kita. Mari kuasa Pentakosta ini kita tangkap dengan kita berani bersaksi, dengan kita berani melakukan satu menceritakan tentang kebesaran Allah. Karena memang Allah yang kita sembah, Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia. Kita ceritakan semua kepada dunia. Kita ceritakan kepada teman-teman kita. Kita yang ada kuasa Pentakosta yang kita miliki itu, kita gerakkan untuk kita bisa menjadi saksi Kristus. Karena dunia saat ini membutuhkan saudara, membutuhkan saya, dan membutuhkan semua, khususnya jemaat GPPI Sejahtera. Tuhan membutuhkan saudara untuk menjadi saksi, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Itu kuasa Pentakosta yang pertama. Nah, kita akan lihat sama-sama ayat pendukungnya di dalam Ibrani 2 ayat yang keempat. Ibrani 2 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Ibrani 2 ayat yang keempat. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya.
Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, di situ jelas sekali bahwa Allah memberikan satu kekuatan untuk peneguhan buat kita bersaksi, buat kita mengabarkan Injil. Kuasa Pentakosta yang telah kita terima ini dan kita melakukan, maka Allah Roh Kudus akan memberikan kekuatan, meneguhkan kesaksian kita, sehingga semua yang mendengarkan akan cerita kebesaran Allah itu, dia akan katakan haleluya, bahkan dia akan mengikuti Yesus. Ini kuasa Pentakosta yang terjadi pada saat yang lalu di Yerusalem, dan Tuhan inginkan kuasa Pentakosta itu pun terjadi dalam kehidupan kita, dan kita jadikan sebagai kekuatan motivasi kita untuk kita memenangkan jiwa-jiwa. Hal yang kedua, apalagi yang terjadi di dalam kuasa Pentakosta itu, mari kita lihat sama-sama di dalam ayat yang ke-41, Kisah 2 ayat 41. Kisah 2 ayat 41, demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Puji nama Tuhan. Satu kebangunan rohani yang luar biasa sekali terjadi pada saat itu. Setelah murid-muridnya mendapatkan kuasa Pentakosta bentuk Roh Kudus dan bermanifestasi dalam bahasa roh, dan dia diberikan kekuatan, maka rasul-rasul yang berjumlah 12 orang, karena Yudas sudah meninggal, diganti oleh Matius, dan dia tidak ada rasa ketakutan, dia berkhotbah. Rasul Petrus berkhotbah, dan apa yang terjadi? Kuasa Pentakosta yang sangat luar biasa itu membawa 3.000 jiwa bertobat. Ini satu pertobatan yang luar biasa sekali, satu kebaktian, kebangunan rohani yang luar biasa sekali, karena terjadi pada kuasa Pentakosta itu. Kalau kita lihat siapa murid-murid Yesus itu, ya, ada yang jadi nelayan, ada yang bahkan jadi pemungut cukai, dengan latar belakang yang berbeda-beda, tetapi mereka bukan ahli teologi. Mereka hanya dididik oleh Tuhan Yesus hanya selama 3,5 tahun. Dan pada saat Yesus mati, dia bahkan ketakutan. Tetapi setelah dia menikmati kuasa Pentakosta, yaitu kepenuhan Roh Kudus, dan dia bermanifestasi dalam bahasa roh dengan yang intinya memuliakan Tuhan, maka dia bisa bersaksi dan menggerakkan kesaksian itu. 3.000 jiwa itu bertobat. Saudara yang Tuhan kasih, jemaat GPPI Sejahtera yang saya cintai, dan saudara-saudara semua yang mengikuti ibadah pada hari ini, mari, hal yang kedua ini merupakan satu kekuatan buat kita, bahwa kalau kuasa Pentakosta terjadi di dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami, kita akan melihat pertobatan yang luar biasa sekali. Gereja kita masih membutuhkan jiwa-jiwa. Mari sing-singkan lengan baju saudara. Saudara bergumul dengan Tuhan. Kuasa Pentakosta itu, supaya itu bergerak, dan saudara menjadi saksi Kristus, dan saudara bisa mengucapkan kalimat bersaksi tentang kebesaran Tuhan, dan kesaksian itu menguatkan, sehingga jiwa-jiwa yang mendengar, tahu teman bicara yang saudara ajak bicara, yang saudara saksikan, mendengar kesaksian saudara, maka dia akan bertobat, dan dia akan mengenal Yesus, dan dia akan bisa datang ke gereja. Yang mungkin sudah sempat terhilang, dia bisa datang kembali, karena momen kuasa Pentakosta ini momen yang amat sangat bagus untuk kuasa pertobatan terjadi di mana-mana sekarang. Tuhan sedang melawat Indonesia. Mari, kita tidak boleh ketinggalan. Kita terus sama-sama. Kita untuk bekerja buat Tuhan, memenangkan banyak jiwa. Ladang sudah mulai menguning dan siap dituai. Kita harus siap sebagai penuai-penuai itu. Kita mempersiapkan diri kita. Dan momen kuasa Pentakosta itu bisa terjadi pada diri saudara
dan juga pada diri saya. Dan kita terjadi pada kita semua, khususnya buat Jemaat GPPI Sejahtera dan juga saudara yang mengikuti acara ini. Kita jangan mau kalah, kita sama-sama bergandengan tangan untuk bersaksi membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Itu kuasa Pentakosta yang kedua. Yang ketiga, apalagi kita lihat sama-sama ayat Kisah pasal 2 ayat 46 dan 47. Kita Kisah pasal 2 ayat 46 dan 47. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 47, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ayat 46 dan 47 ini berbicara bagaimana sikap kita di hubungan antar jemaat. Setelah kuasa Pentakosta itu terjadi di Yerusalem sana, maka hubungan antar sesama jemaat itu semakin erat karena diikat oleh tali kasih daripada Tuhan. Jadi sesama jemaat saling mencinta, mengasihi satu dengan yang lain, bersatu mengasihi, dan bukan hanya cuma itu, hasilnya adalah jemaat semakin disukai. Ya, di situ dikatakan jemaat semakin disukai oleh orang-orang, sehingga dengan perilaku kita, dengan perilaku jemaat itu di sana, maka akhirnya banyak jiwa-jiwanya mulai bertambah dan bertambah. Dahsyat sekali kuasa Pentakosta yang terjadi di Yerusalem sana. Dan kuasa itu yang pertama tadi adalah dia bisa mencanggup, menguatkan manakala kita memberikan kesaksian tentang kuasa Tuhan, tentang perbuatan Allah. Dan yang kedua, bisa mampu memberikan kekuatan, meneguhkan manakala kita bersaksi. Dan yang ketiga, mampu mengikat tali persaudaraan kita dalam tali kasih Kristus, dan membuat orang di sekelilingnya itu menyukai, disukai oleh orang di sekelilingnya. Kehadiran saudara dimanapun saudara berada menjadi berkat, menjadi banyak disukai, atau justru tidak disukai. Saya berharap Jemaat GPPI Sejahtera dan saudara yang mengikuti ibadah online ini dan semua yang dikasih oleh Tuhan, kiranya kita, perilaku kita, kehadiran kita itu menyukakan orang di sekeliling kita, dan hubungan kita antar jemaat kita diikat dengan tali kasih Kristus, sehingga jemaat itu bisa bersatu untuk bergerak memajukan pekerjaan Tuhan dimanapun kita berada, karena itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Saudara yang Tuhan kasihi, mari jadi kita akan lihat sama-sama Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat yang ke-14. Kolose 3 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Perhatikan baik-baik sekali lagi. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dari hal ini kita tahu bahwa kita diikat oleh kasih yang sempurna melalui Roh Kudus. Yang 2000 tahun yang lalu murid-murid Yesus menikmati kuasa penuangan Roh Kudus itu dalam bermanifestasi dengan bahasa roh, dan akhirnya dia menjadikan jemaat yang hidup, menjadi cikal bakal jemaat yang luar biasa. Saya tidak tahu keadaan kita semua di sini, saudara di rumah, keadaan kita masing-masing, apakah kita menikmati kuasa Pentakosta ini dengan biasa-biasa saja, atau kita menangkap momen kebangkitan
Yesus disertai dengan kuasa Pentakosta ini menjadikan hidup kita bergairah untuk bergetok, untuk sama-sama kita memberikan bersaksi pada teman-teman, menceritakan kebesaran Allah, dan justru kita mengikat tali kasih kita kepada Tuhan. Namun buat kita, ajakan firman Tuhan buat pagi ini, mari sama-sama saudara, kita akan lihat sama-sama bahwa kuasa Pentakosta itu membuat kita menjadi bergelora. Bagaimana kita mendapatkan kuasa Pentakosta itu? Kita tadi sudah lihat hasilnya yang luar biasa sekali. Nah, kita akan lihat sama-sama bagaimana sih cara mendapatkan kuasa Pentakosta itu. Nah, kita akan lihat sama-sama bagaimana kita mendapatkannya. Itu jelas sekali dikatakan bahwa kita harus bertekun. Ya, kita lihat sama-sama Kisah 1 ayat 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka semua bertekun dan sehati dalam doa bersama-sama. Jadi langkah yang dilakukan untuk kita jemaat GPPI Sejahtera dan juga buat saudara yang mengikuti acara ibadah online ini khususnya, manakala kita ingin menikmati kuasa Pentakosta itu, maka kita harus bertekun dan satu hati berdoa bersama-sama, bisa bersama-sama dengan jemaat, bisa bersama-sama dengan keluarga kita sendiri. Kita lakukan doa bersama-sama. Yang harusnya, yang penting saudara berdoanya bertekun dan sehati. Bertekun dan sehati, berdoa bersama-sama. Saya sangat yakin, jemaat GPPI Sejahtera yang saya cintai, saudara dimanapun saudara berada yang mengikuti ibadah online ini, saudara rajin berdoa, saudara tekun berdoa, saudara sama-sama membangun misbah keluarga, baik keluarga secara jasmani atau keluarga di dalam berjemaat. Lakukan terus-menerus. Lakukan terus-menerus. Supaya kita menghasilkan kuasa Pentakosta itu sampai kita rasakan dalam bentuk kita bisa bermanifestasi kepenuhan Roh Kudus. Dan kalau saudara mendapatkan satu karunia kepenuhan Roh Kudus, saudara bisa bermanifestasi dengan bahasa roh. Bagi saudara yang belum mendapatkan, jangan putus asa. Terus menjadi intinya kita tetap tekun berdoa dalam bentuk sehati bersama-sama. Dan hasilnya tadi kita bisa nikmati sama-sama. 3 hal menurut firman Tuhan Kisah Para Rasul. Sebetulnya banyak hasil yang diberikan berdasarkan kekuatan Pentakosta yang terjadi itu. Tapi yang kita bahas tadi adalah 3 hal. Hasil daripada bertekun itu adalah kita jadi bisa kuat, ya, kita kuat dan kita bisa menyampaikan kebesaran Tuhan. Dan yang kedua, di situ kita katakan bahwa kita bisa menjadi berkat. Kita bisa menyaksikan cintanya Tuhan. Kita bisa memberikan satu kekuatan buat teman-teman kita. Kita bisa mengajak dia untuk mengenal Kristus. Dan yang ketiga, di situ kita bisa rasakan bahwa bagaimana terjadi keharmonisan, persatuan dan kesatuan di antara jemaat yang diikat oleh tali kasih melalui kasih Tuhan Yesus Kristus. Sehingga setelah ini kita semua sama-sama menjadi baru. Setelah kita menikmati kuasa Pentakosta, kita bukan menjadi kita jemaat yang lama lagi, tapi kita menjadi jemaat baru yang berkobar-kobar, yang bergairah, sehingga kuasa Pentakosta itu bergelora untuk kita bergandengan tangan memajukan pekerjaan Tuhan dimanapun saudara berada. Firman Tuhan tidak saya perpanjangkan, tapi kiranya kita sama-sama bergelora, kita punya satu tekad. Kuasa Pentakosta itu harus kita miliki. Bersama-sama kita memajukan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Mari kita akan tutup dengan doa. Allah Bapa kami yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat momen hari Pentakosta hari ini, di mana kami mendapat pelajaran Tuhan
bahwa kami tidak perlu takut lagi, karena kuasa Pentakosta yang ada pada kami itu memampukan kami untuk kami bisa menceritakan tentang kebesaran-Mu Tuhan, tentang kemuliaan-Mu Tuhan, tentang kasih-Mu Tuhan, tentang keagungan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu yang menutupi seluruh bumi ini, dan kemuliaan, keagungan, kasih karunia, anugerah-Mu itu berlaku buat seluruh manusia di dunia ini. Berikan kami kekuatan ya Bapa, dan manakala kami berani bersaksi, maka teguhkan kesaksian kami dengan kuasa Pentakosta itu Tuhan, sehingga hati yang mendengar itu dapat bergetar, hati yang mendengar itu dapat mengenal Engkau, hati jiwa-jiwa yang mendengar kesaksian kami digerakkan untuk datang kepada Yesus dan mengaku Yesus adalah juru selamatnya. Dan kiranya tali persatuan persaudaraan kami di antara jemaat itu bisa menguatkan kami semua, kami di dalam kehidupan kami berjemaat diikat dengan tali kasih Tuhan, sehingga kehidupan kami semua akan melihat, dan kehidupan dan kehadiran kami sebagai jemaat-Mu Tuhan disukai oleh orang-orang di sekeliling kami dan menjadikan berkat buat orang di lingkungan kami. Terima kasih Bapa, beri kekuatan buat kami semua untuk melakukan itu, dan ajari kami untuk kami tetap tekun, sehati berdoa bersama-sama, menantikan kuasa Pentakosta itu, dan kuasa Pentakosta yang kami terima itu Tuhan, untuk kami kembalikan untuk mempermuliakan kerajaan di surga sana. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat kita sama-sama menikmati kuasa Pentakosta yang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin untuk firman Tuhan. Biarlah setiap kita boleh menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi kita boleh melakukan firman Tuhan, dan firman Tuhan boleh menjadi rema dalam hidup kita. Amin. Bentar kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri malam hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri malam hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita semua sudah menerima firman Tuhan. Bagaimana mendapat berkat dari firman Tuhan, yaitu kuasa Pentakosta. Hari ini adalah hari Pentakosta. 10 hari yang lalu Tuhan Yesus naik ke surga, dan Dia berjanji
mau mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya kepada murid-muridnya. Dan hari ini kita peringati pencurahan Roh Kudus itu, yaitu hari Pentakosta. Dan kuasa Pentakosta kita sudah dapatkan semua. Tadi kita sudah mendengarkan, menyaksikan di mana hambanya, yaitu Bapak Daniel Kristanto sudah menyampaikan bahwa kuasa Pentakosta itu yang membuat kita makin dekat kepada Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu hidup, janji Tuhan ya dan amin. Mari kita berdoa sehati. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Daniel Kristanto. Tuhan, pakai hamba-Mu lebih hari lebih indah. Dengan kuasa Pentakosta kami boleh diperbarui iman dan percaya kami. Tuhan, kami sehati berdoa buat saudara-saudara kami yang rindu untuk dipenuhi api Pentakosta pada saat ini. Tuhan, curahkan, penuhi Tuhan jemaat-Mu Tuhan dengan api Pentakosta-Mu Tuhan. Dan jamaah juga, setiap gembala sidang, setiap guru-guru rohani, setiap Tuhan Yesus majelis, tua-tua sidang, urapi mereka dengan urapan Pentakosta. Setiap tim musik, tim pujian, supaya mereka ada kerinduan terus untuk memuji dan meninggikan Engkau. Dengan kuasa Pentakosta mereka makin semangat dalam mengiring Engkau, dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau perbarui hati-hati yang masih Tuhan gundah, masih sangsi akan adanya kuasa Roh Kudus Tuhan. Biar mereka betul-betul dikuatkan, diteguhkan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau juga tidak mendukakan setiap umat-Mu Tuhan. Kami berdoa sehati Tuhan bagi mereka yang belum memiliki kerinduan untuk pemahaman dan kesiapan hati, agar tidak menjadi penghambat bagi mereka yang sedang meminta dan menantikan baptisan Roh Kudus. Tuhan, kami juga rindu berdoa bagi mereka yang dibaptis Roh, namun mereka bingung dan takut untuk berdoa bagaimana cara untuk dipenuhi Roh Kudus. Biar Engkau sendiri Tuhan yang memberikan penjelasan, yaitu kuasa Pentakosta itu Tuhan Engkau nyatakan. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan, setiap orang yang merindukan untuk dipenuhi saat ini, penuhi Tuhan, penuhi dengan api Roh Kudus-Mu. Biar dia merasakan sukacita sejahtera dan betul-betul lahir baru di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat negara dan bangsa Indonesia Tuhan, yang saat ini Tuhan, di mana pemerintah sedang akan memberlakukan new normal Tuhan. Biar di mana new normal ini betul-betul Tuhan yang masih dalam pembicaraan Tuhan boleh dilakukan dengan protokol kesehatan Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu bagaimana cara pemerintah kami, baik dari pusat, daerah, semuanya Tuhan bisa memberlakukan new normal, sehingga mereka semua taat dan tunduk kepada aturan-aturan pemerintah. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kalau Tuhan kehendaki, biar Engkau angkat, Engkau usir Tuhan COVID-19 ini Tuhan dari negeri tercinta ini Tuhan. Angkat Tuhan, jauhkan dari negeri ini Tuhan, supaya kami boleh new normal ini boleh betul-betul bebas dan boleh merasakan kembali seperti semula. Tetapi biarlah itu seturut rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Berkati Tuhan para dokter, para medis sebagai garda di depan Tuhan dalam menangani pasien-pasien yang terkena COVID-19 ini Tuhan. Berkati juga petugas-petugas rumah sakit, dan juga Tuhan pegawai-pegawai yang menangani, membantu dalam COVID-19 ini, juga para relawan TNI dan Polri dan seluruh staf keamanannya Tuhan dalam menangani Tuhan keadaan saat ini. Tuhan, biar Roh Kudus-Mu yang sudah Engkau curahkan itu Tuhan membangkitkan semua orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Mari Tuhan berkati negeri ini. Tolong Tuhan,
kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan mereka kekuatan, ketabahan, dan kebijaksanaan dalam menghadapi tugas-tugas mereka. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang saat ini mungkin tidak bisa mengikuti ibadah online. Tuhan, biar Roh Kudus-Mu juga menjamah mereka, memberi kekuatan, ketabahan kepada mereka Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Tuhan oleh bilur-bilur-Mu sudah Engkau sembuhkan. Yang menghadapi masalah persoalan Tuhan tolong, yang ekonominya juga sedang susah Tuhan karena COVID-19 ini Tuhan, mari Tuhan berikanlah Tuhan pertolongan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Karena kami tahu Engkau gembala yang baik, gembala yang agung, yang selalu membawa domba-dombanya pada padang rumput yang hijau dan mengentar pada air yang tenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji dan hormat dan syukur Tuhan kami naikkan hanya kepada-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, atas nama Gembala Sidang dan Sidang Jemaat GPP Sejahtera, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Daniel Kristanto yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan juga tidak lupa saya ucapkan selamat berulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun bulan ini. Ya, Tuhan memberkati. Kiranya Bapak Ibu Saudara, hadiah hanya dari Tuhan saja ya. Tuhan Yesus Kristus yang memberi hadiah kepada Bapak Ibu Saudara semua. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara tambah usia, tambah dewasa secara rohani, tambah diberkati, tambah maju usahanya. Amin. Yang sekolah juga saya ucapkan selamat bagi anak-anak yang sudah mengikuti ujian walaupun secara online, dan saya yakin dan percaya semua bisa lulus dengan nilai yang baik. Juga yang naik kelas boleh tahun ini bisa naik ke tingkat yang lebih atas lagi. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Herman untuk doa berkat. Mari kita mengangkat tangan kita mau menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa padamu. Amin.